Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Lutfiana dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini kita akan belajar konsep BGP. Nah teman-teman, EGRP dan OSPF itu masuk ke dalam IGP. IGP itu adalah Interior Gateway Protocol. Nah untuk BGP sendiri itu masuk pada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah bedanya IGP dan EGP itu yaitu IGP adalah AS, sedangkan EGP itu inter AS. Apa sih AS itu? AS itu kita ibaratkan sebagai perusahaan. Misalkan di sini ada yang namanya Google. Nah, Google ini kan ada banyak router ya, teman-teman. Misalkan di sini router, dan server. Kan banyak ya. Nah, misalkan di sini AS-nya adalah 100. Lalu misalkan di sini ada lagi Facebook dengan banyak juga server dan routernya ya teman-teman. Lalu untuk Facebook misalkan AS-nya adalah 200. Nah terus misalkan ada lagi Twitter dengan AS-nya adalah 300. Ada banyak juga router dan server. Berarti banyak nih. Nah kita harus menggunakan yang namanya BGP untuk menghubungkan Google ke Facebook, begitu juga Twitter ke Facebook, Twitter ke Google, atau sebaliknya Facebook ke Google teman-teman. Nah itu menggunakan yang namanya BGP. Nah untuk EGRP atau SPF itu digunakannya di dalam perusahaannya. Misalkan router ketemu router itu pakai EGRP atau SPF teman-teman, atau server. Oke teman-teman, di sini saya akan menunjukkan suatu hal. Di sini teman-teman bisa ketikkan pgp.hey.net. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat ya di sini kita menggunakan internetnya yaitu PT Lintas Jaringan Nusantara. Lalu teman-teman bisa klik di sini yang AS58821. Nah, teman-teman ini adalah AS info. Jadi ini adalah IP-nya berapa dan banyak ya info-info AS-nya. Nah, di sini ada grep versi 4 atau IP versi 4, lalu ada grep versi 6 atau IP versi 6 dan lain-lainnya, teman-teman. Kita coba klik yang grep versi 4. Nah, teman-teman, ini adalah topologi jaringan pada perusahaan-perusahaan ya. Di sini ada PT Lintas Jaringan Nusantara. Ini PT Sumber Data Indonesia. Ini Koken dan lain-lainnya ya, teman-teman. Nah ini adalah topologi internetnya yang misalkan pakai BGP tersebut teman-teman. Jadi perusahaan ini dan perusahaan ini pakai BGP dan perusahaan ini dengan AS ini pakai BGP juga teman-teman. Gitu ya. Itu adalah yang namanya BGP. Oke, sekarang kita akan mencoba setup topologi dua router seperti biasa ya teman-teman. Di sini kita tambahkan. Oke, sekarang kita akan mencoba setup topologi dua router seperti biasa ya teman-teman. Di sini kita masukkan dua router. Kemudian dua PC. Lalu kita hubungkan. Kita kali dulu namanya. Misalkan divisi 1 IP-nya yaitu 192.168.1.2/24. Kemudian divisi 2 192.168.2.2/24. Untuk di G01 router 1 IP-nya 192.168.1.1/24. Dan untuk yang di G01 di router 2 atau gateway-nya 192.168.2.1/24. Kemudian untuk di G00 di router 1 IP-nya misalkan 10.10.10.1/30. Dan untuk yang di router 2 10.10.10.2/30. Oke, sekarang kita masukkan IP divisinya. Divisi 1 192.168.1.2.
Kemudian gateway-nya 192.168.1. Kemudian masukkan juga untuk yang divisi 2 192.168.2.2. Gateway-nya 192.168.2.1. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasikan untuk di routernya. Kita masuk ke interface ring gig 00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Oke, setelah itu kita masuk ke interface gig 00. Kita masukkan untuk IP address-nya, yaitu 10.10.10.1, subnetnya 255.255.255.252. Nah, kenapa 252? Karena di sini untuk slashnya yaitu 30 teman-teman, bukan 24. Oke, kita masuk juga untuk yang di gig 01. Kita masukkan IP address 192.168.1, statusnya 255.255.255.0. Oke, sudah. Sekarang kita konfigurasikan juga untuk yang di router 2. Kita masuk ke interface ring gig 00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Oke, kita masuk ke interface gig 00. Kemudian masukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.2, 255.255.255.252. Oke, kita masuk juga untuk yang di gig 01. Masukkan IP-nya 192.168.2.1, 255.255.255.0. Oke, sudah ya teman-teman untuk konfigurasi IP address-nya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi BGP-nya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke router 1. Kita ketikkan router BGP. Kita tanyakan dulu ya teman-teman. Nah, untuk BGP itu kita masukkan autonomous system number. Artinya untuk di router kedua dan di router yang terhubung semuanya itu harus sama ya, autonomous system number-nya. Oke, kita langsung saja di sini 1. Nah, teman-teman tahu kan, untuk melakukan itu kita harus mengadvertise terlebih dahulu. Untuk yang IGRP itu langsung network ya teman-teman, kita masukkan IP-nya dan juga subnet max-nya dan juga lewatnya jalur mana. Dan untuk yang WSPF itu kita masukkan network IP-nya, lalu wildcard page-nya atau wildcard mask-nya area 0 gitu ya. Nah, untuk yang BGP ini kita harus masukkan tetangganya terlebih dahulu, yaitu tetangganya adalah 00 dengan IP 10.10.10.2. Artinya kita harus mengetikkan dulu NIC port 10.10.10.2. Kita tanyakan dulu. Di sini kita ketikkan remote AS. Kita tanda tanyakan lagi. Nah, di sini ada yang namanya AS of remote NIC port. Nah, untuk remote AS NIC port ini yang tetangganya teman-teman berarti 2. Oke, sekarang kita akan mengadvertise network yang akan dipromosikan. Kita ketikkan network 10.10.10.0. Kita tanda tanyakan. Nah, lalu di sini kita ketikkan mask. Kita masukkan subnet max-nya 255, 255, 255, 252. Oke, setelah itu kita masukkan juga untuk yang network satunya, yaitu 192.168.1.0. Kemudian mask 255, 255, 255.0. Oke, sudah ya teman. Sekarang kita konfigurasikan juga untuk yang di router 2. Kita ketikkan router BGP 2.
kita ketikkan network 10.10.10.1 remote AS 1, karena di sini tetangganya yang router 1 ya teman. Oke, di sini ada keterangan network 10.10.10.1, artinya sudah tetanggaan teman. Oke, setelah itu kita akan mengadvertise IP-nya. Kita ketikkan network 10.10.10.0 mask 255.255.255.252. Oke, kemudian masukkan juga untuk yang IP satunya, network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0. Oke, sudah ya teman. Oke, sekarang kita coba cek show IP PGP SAM. Nah, ini di sini networknya yaitu 10.1 dan ada state atau PBX RGD. Ini artinya adalah bahwa ada 4 IP di networknya. Sekarang kita coba cek IP root-nya. So IP root. Di sini ada B, artinya yaitu BGP. Dan untuk IP-nya ini 1.0 teman. Oke, sekarang kita coba untuk komunikasikan dari PC1 ke PC2. Oke, ini successful ya teman. Jadi seperti itu untuk konfigurasi dynamic routing BGP. Oke teman-teman, sekarang kita akan menambahkan satu router lagi untuk konfigurasi dynamic routing BGP. Oke, kita tambahkan juga satu PC. Kemudian kita hubungkan. Misalkan di PC3 ini IP-nya 192.168.3.2/24. Untuk di gig 01 atau gateway-nya 192.168.3.1/24. Kemudian untuk yang di gig 02 di router 2, misalkan IP-nya 10.10.20.1/30. Dan untuk di gig router 3, IP-nya 10.10.20.2/30. Nah, teman-teman tahu kan bahwa di sini di router 1 itu AS1, router 2 itu AS2, dan router 3 itu AS3. Oke, sekarang kita konfigurasikan untuk di router 2 dulu. Kita masuk ke interface gig 02, kemudian no shutdown, lalu kita masukkan IP-nya itu 10.10.20.1, subhostnya 255.255.252. Oke, sudah teman. Sekarang kita masukkan juga untuk yang di router 3. Oke, kita masuk ke interface ring gig 00 sampai 1, kemudian no shutdown. Oke, setelah itu kita masuk ke interface gig 00, kita masukkan untuk IP-nya 10.10.20.2, 255.255.252.
255 Sudah, kita masuk juga untuk yang di G01. Masukkan juga untuk IP nya 192.168.3.1 255.255.255.0. Oke, sudah ya teman. Sekarang kita masukkan IP di PC nya. Di PC 3 IP nya 192.168.3.1. Di PC 3 IP nya 192.168.3.2. Gitunya 192.168.3.1. Oke, langsung saja kita konfigurasikan untuk PGP nya. Oke, di router 2 kita masuk ke router PGP 2, kemudian network 10.10.20.2, karena di sini tetangganya yang G00 ini teman, yaitu dengan IP 20.2. Kemudian remote AS3. Kemudian kita akan mengadvertise IP nya. Kita ketikkan network 10.10.20.0, max nya 255.255.255.252. Oke, sudah. Sekarang kita konfigurasikan juga PGP di router 3 nya. Kita masuk ke router PGP 3, kemudian network 10.10.20.1, remote AS2. Nah, di sini ada keterangan network 20.1 sudah teman, sudah tetanggaan dengan yang di router 2. Oke, kemudian kita akan mengadvertise IP nya. Ketika network, masukkan 10.10.20.0, masnya 255.255.255.252. Kemudian untuk masukkan juga yang satunya 192.168.3.0, masnya 255.255.255.0. Oke, sudah selesai teman. Sekarang kita coba do show IP route. Nah, teman-teman, di sini ada PGP tambahan 2.0 dan 1.0 di router 3 ini, teman-teman. Oke, kita coba cek juga di router 2. Do show IP route. Nah, di sini ada 1.0 di router 1 dan 0 di router 3. Oke, kita cek juga untuk yang di router 1. So, IP route. Nah, di sini ada 20.0 berada di router 2 dan 30.0 berada di router 3. Dan ini adalah jalurnya yang 20.0 tadi, teman-teman. Oke, kita coba untuk komunikasikan ya. Oke, awal pilot. Coba lagi. Sukses. Nah, ini jadi sukses semua ya, teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk konfigurasi dynamic routing PGP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.